Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah provinsi kepulauan. Kita tahu ada 1190 pulau. Provinsi NTT ini juga sangat memiliki potensi untuk memicu terjadinya bencana. Oleh karena itu, kita perlu terus-menerus melakukan pemantauan kondisi alam dan aktivitas-aktivitas yang dapat memicu terjadinya bencana. Dan disinilah kita membutuhkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau yang disingkat Pusdalops. Untuk apa Pusdalops ini? Pusdalops ini akan melakukan pemantauan terhadap semua aktivitas yang dapat memicu terjadinya bencana, juga aktivitas-aktivitas penanganan bencana. Lalu kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi informasi. Dan informasi itu untuk disampaikan kepada pimpinan daerah, juga kepada masyarakat melalui media-media yang kita siapkan. Di dalam konteks penanggulangan bencana, data dan informasi ini membantu kita untuk memastikan langkah-langkah kerja kita di dalam penanggulangan bencana itu akan lebih terarah, tepat sasaran, efektif, dan efisien. Sebelum aktivasi Pusdalops ini, memang Pusdalops bekerja secara parsial dan memang peralatan-peralatan, sarana-prasarana ada, tetapi semuanya belum dapat difungsikan dengan baik. Pusdalops ini mulai berkembang atau mulai berjalan dengan baik itu ketika pada saat pandemi COVID-19 itu datang. Nah, memang pada saat itu pun memang belum berjalan secara maksimal karena teman-teman itu masih kurang, skillnya masih kurang. Kegiatan yang dilakukan dalam aktivasi Pusdalops PB dimulai dengan pemetaan situasi dan kapasitas yang ada. Penguatan kapasitas ini berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasikan dalam pemetaan. Teman-teman mendapat pelatihan-pelatihan untuk menambah pemahaman, menambah pengetahuan mereka. Terus mereka mulai mengetahui betul bahwa Pusdalops ini harus berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Perka 15 tahun 2012. Dan sekarang Pusdalops juga sudah mengembangkan website dan terintegrasi dengan Elopo-nya Pemprov NTT. Aktivasi Pusdalops NTT ini menghasilkan satu aplikasi yang namanya Inatana. Nah, Inatana sendiri ini dia adalah aplikasi untuk mengumpulkan data kejadian bencana, informasi-informasi terkait kejadian bencana, dan juga data-data terpilah tentang siapa saja yang terdampak bencana. Tenggang waktu untuk publikasi berita kegiatan yang ada di BPBD Provinsi NTT atau kegiatan Pusdalops itu biasanya kurang lebih 24 jam. Tetapi untuk beberapa berita yang dalam hal ini sangat penting seperti peringatan dini itu waktunya lebih cepat. Karena ini berita peringatan dini itu sifatnya harus segera diketahui oleh masyarakat. Tetapi di dalam proses penulisan berita sampai dengan publikasi berita itu prosedurnya tetap dijalani. Untuk memastikan 7x24 jam selalu terisi dengan aktivitas pemantauan, pengendalian, dan analisis data dan informasi, itu kita mengatur shift kerja operator di Pusdalops ini. Kita menyiapkan 4 shift. Kita mengatur dengan rotasi, dengan pengaturan jadwal piket yang jelas. Dengan kita kukuhkan juga dengan secara legalitas ada surat keputusannya, sehingga operator itu bekerja memang dengan ketentuan yang sudah kita atur seperti itu. Nah, untuk pembentukan SK itu sangat penting sebagai dasar hukum untuk bisa bergerak dan juga sebagai satu dasar apabila ada kompensasi, itu juga menjadi acuan untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Saya lihat juga dengan ada Pusdalops aktif lagi, kegiatan pertemuan kami stakeholder terkait antara BMKG dengan Sekretariat dengan BPBD Provinsi NTT lebih sering terjadi. Di dalam aktivasi Pusdalops ini, hasil terbaik saat ini adalah Pusdalops ini sudah aktif 7x24 jam. 7x24 jam itu artinya setiap hari libur pun tetap aktif selama 24 jam.
Hasil terbaik yang dimiliki oleh Pusdalops pada saat ini adalah output yang dikeluarkan oleh Pusdalops seperti peringatan dini telah digunakan oleh masyarakat untuk menjadi rujukan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Selain itu juga website yang dimiliki oleh Pusdalops telah menjadi rujukan berita bagi media-media yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, salah satu bukti terbaik dari aktivasi Pusdalops ini adalah terjadi perubahan sistem. Bagaimana kalau semua informasi bencana ini kalau tidak sampai kepada masyarakat? Nah, ini semua bisa sampai kepada masyarakat itu hanya bisa lewat Pusdalops. Dengan adanya Pusdalops PB, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan ruang untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan BPBD di 22 kabupaten kota. Dengan aktivasi Pusdalops ini ada beberapa hal positif yang kemudian kita dapatkan. Yang pertama, kita kemudian lebih cepat di dalam rangka mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat di dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Kita dengan aktifnya Pusdalops 7x24 jam ini, publik kemudian melihat bahwa ada perkembangan baik di dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi NTT. Ya, kami berterima kasih untuk Pusdalops PB di Kupang yang sangat membantu kami terutama untuk peringatan dini. Sampai sekarang kami bersyukur ada rilis harian mengenai perkiraan cuaca di Nusa Tenggara Timur, dan terutama pengalaman kami yang berkesan dalam kerjasama dengan Pusdalops itu adalah saat terjadinya seroja, baik pada April 2021 maupun ancaman kedua pada Desember 2021. Dengan informasi yang kami dapat baik dari Kepala BPBD, lalu informasi itu kami olah dan kami kirim sebagai suara gembala ke jemaat-jemaat Gemit. Tentu kami punya kebutuhan untuk membuat bahasanya menjadi lebih sederhana sehingga dapat dimengerti oleh bahkan jemaat-jemaat di pedalaman. Saya sebagai jurnalis yang mana setiap waktu mengupdate atau mencari tahu tentang informasi. Nah, website resmi milik BPBD Provinsi NTT itu selalu kita akses untuk mencari tahu informasi tentang berita yang berkaitan dengan kebencanaan. Karena kita butuh informasi dengan sumber yang berkompeten, sehingga ketika mewartakan berita tentang bencana juga memang itu resmi sebagai sebuah produk jurnalistik yang bisa diakses oleh publik, dan ketika informasi itu kita sajikan, publik bisa lebih merasa waspada tentang sebuah peristiwa tentang bencana. Nah, saya pikir dengan kehadiran Pusdalops dan aktivasinya ini akan memberikan kekuatan baru, karena kita punya itu tadi pengalaman-pengalaman ya, seroja, pengalaman COVID, akan memberikan kita sebuah kekuatan ketika Pusdalops ini ada. Dia memberikan data-data yang menolong atau membantu seluruh proses itu. Ketika ada yang harus ada koordinasi antara lembaga, ada koordinasi antara kabupaten, ada itu akan sangat terbantu ketika Pusdalops ini sangat aktif untuk memberikan berbagai informasi dan data. Proses pembelajaran sendiri yang ada dalam Pusdalops itu sendiri merupakan suatu pembelajaran yang terbuka bagi kami para operator, dan kami semua dapat memberikan sumbangsi, memberikan ide, memberikan usul saran untuk Pusdalops sendiri menjadi lebih baik ke depannya dalam proses pembelajaran yang ada. Segala yang dilakukan adalah bagaimana aktivasi Pusdalops itu dilakukan secara sistematis dan profesional, sehingga semua proses pengerjaan baik terhadap kita yang bertugas di Pusdalops itu tahu peran dan tugasnya masing-masing. Kekuatan dari aktivasi Pusdalops sampai saat ini adalah kita menjadikan Pusdalops ini sebagai pusat informasi. Itu bukan terjadi begitu saja,
tapi itu adalah proses dari awal, pemetaan aktivasi terhadap SDM yang selalu berinisiasi dan selalu ikut aturan untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Tantangan yang harus diantisipasi oleh Pusdalops ke depan dalam rangka terus meningkatkan kinerja. Saya kira yang pertama tentu kerja-kerja Pusdalops ini harus terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan informasi yang tentu saja di dalam rangka mengikuti perkembangan itu kita butuh sumber daya. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan sumber daya itu kita membutuhkan memang dukungan anggaran dalam rangka semua yang direncanakan oleh Pusdalops itu bisa dikerjakan dengan baik. Apapun rencana kita, sebaik apapun rencana kita, kalau tidak didukung dengan anggaran, tentu tidak akan menghasilkan apapun. Banyak tantangan. Yang pertama adalah bahasanya masih sangat tinggi atau bahasa akademik. Yang kedua itu akses kita masih kurang aksesnya seperti JBI atau yang lainnya. Contoh lain itu ya bahasa yang tadi saya bilang, bahasa tinggi itu teman-teman tuli tidak paham tentang bahasa yang jarang digunakan setiap hari atau bahasa akademik. Teman-teman yang bisa mempelajari bahasa Indonesia kecuali teman-teman tuli yang sudah masuk ke sekolah. Tapi ada juga teman-teman tuli yang tidak bersekolah, mereka tidak paham tentang bahasa Indonesia. Yang kedua, gambarnya itu membingungkan. Contoh, gambar warna merah itu apa? Tidak ada penjelasan. Lalu tentang aksesnya, belum ada akses juru bahasa isyarat. Dan akhirnya teman-teman tuli tidak paham seperti kita tidak bisa mendengar. Tentu NTT sendiri tidak mungkin bisa berjalan sendiri dengan keterbatasan-keterbatasan, tapi dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah Australia itu tentu baik bagi kita, karena itu tadi menjadi pusat pengendalian ini kan tidak mudah. Dia tidak hanya sekedar dia ada dan melengkapinya, tetapi bagaimana mengimplementasikan ini juga membutuhkan banyak energi. Bagi saya, kata kunci untuk penanganan kebencanaan, pertama karena Pusdalops pasti berurusan dengan banyak stakeholders. Di situ tantangannya adalah bagaimana Pusdalops mampu mengembangkan satu sistem yang mampu mengendalikan, mengkanalisasi informasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana span of control ini bisa dimainkan oleh Pusdalops. Yang pertama, Pusdalops ini akan saya berharap bahwa Pusdalops NTT ini akan menjadi kekuatan bagi pemerintah provinsi maupun juga masyarakat provinsi dalam penanggulangan bencana. Tapi yang kedua, Pusdalops ini juga akan menjadi kekuatan secara nasional. Bahkan kita berharap dia bisa menjadi Pusdalops kelas dunia. Berharap Pusdalops ini sebagai satu sumber berita yang resmi. Pusdalops big datanya dari BMKG. Kedepannya Pusdalops itu bisa menjadi satu unit pelaksana teknis daerah, di mana dalam pendataan dan koordinasi data ke tingkat kabupaten lebih terarah, sehingga lebih terstruktur dan lebih stabil. Saya ingin Pusdalops ini menjadi satu-satunya wadah yang terpercaya, sehingga ketika masyarakat butuh informasi peringatan dini, butuh informasi-informasi terkait penanggulangan bencana, terkait kedaruratan, mereka bisa mencari ke Pusdalops. Ya, saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu penguatan Pusdalops penanggulangan bencana Nusa Tenggara Timur. Kepada pihak TNI Polri, kepada instansi BMKG, kepada universitas, juga mitra-mitra pembangunan. Dan juga terima kasih kepada pemerintah Australia yang sudah membantu memfasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas. Kerja penanggulangan bencana adalah kerja-kerja kemanusiaan. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati. Passion.
Station.